Babu salatil kusufaini ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita diperkenankan kembali Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majelis ilmu, dan tema kita subuh hari ini adalah tentang salat kusufain, ini salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari biasa disebut kusuf, pakai kaf, kusufun. Gerhana bulan biasa disebut khusufun, pakai kha. Wa syuri'at salatu kusufis syamsi fis sanati tsaniyati minal hijrah. Pertama kali salat gerhana matahari itu disyariatkan, ya, dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu pada tahun kedua hijrah. Wa salatu khusufil qamar, adapun salat khusuf gerhana bulan fis sanatil khamisah, ini pada tahun kelima hijrah, fi Jumadil akhirah, tepatnya pada bulan Jumadil akhir. Adapun dasarnya dalilnya itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan, tapi bersujudlah atau sembahlah Allah yang telah menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya, artinya salah satu sesembahan yang katakanlah banyak, ya, disembah, dijadikan sebagai ilah, al-ma'bud, Tuhan sesembahan, distatuskan sebagai Tuhan sesembahan selain Allah, itu adalah matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak sebagaimana siang dan malam itu, matahari dan bulan itu tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar bentuknya, betapapun banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang lain, levelnya itu tidak bisa distatuskan sebagai Tuhan, tidak layak untuk disembah. Kemudian wa khabar, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika putra beliau yang bernama Sayyid Ibrahim, ya, dari istrinya Ummul Mukminin Maryah Qibtiyah, ini wafat masih kecil. Hari itu di wafatnya Sayyid Ibrahim itu bertepatan dengan gerhana matahari, sehingga, ya, ada sebahagian orang kemudian yang mengaitkan gerhana matahari ini dengan wafatnya putra beliau Ibrahim ini. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan itu ayatani min ayatillah,
Keduanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini fenomena alam yang siklusnya ini sudah ditetapkan, ya, sudah dijadikan sunnatullah, sudah merupakan sunnatullah. La yang kasifani, tidaklah gerhana itu terjadi li mauti ahadin wala li hayatih. Tidak ada hubungannya dengan hidup dan matinya seseorang. Hidup dan mati seseorang itu perkara ajal saja. Tidak ada kaitannya dengan gerhana ini, gerhana itu. Jadi fa iza raaitum dzalika, jika kalian menyaksikan fenomena gerhana seperti itu, fasallu, maka salatlah. Wad'u, dan berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai gerhananya itu selesai. Hukmuhu, adapun hukum khusuf dan kusuf, hukumnya salat gerhana bagaimana? Sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Itu levelnya ada di bawah wajib sedikit. Wa yukrahu tarkuha, dan makruh ditinggalkan. Walau limumfaridin, walaupun bagi orang yang melaksanakannya sendirian. Ya, mananya itu kesunnahannya itu, ini sholat hukumnya sunnah meskipun kita sendiri. Wa yukrahu tarkuha, dan makruh ditinggalkan. Watusannu jama'atun, dan disunnahkan dilaksanakan dengan berjamaah. Fil masjidi, di dalam masjid. Wa in dhaqah, meskipun masjidnya itu sempit, orang berdesak-desakan, tidaklah kemudian kesunnahan ini mengharuskan orang untuk tidak melakukannya di masjid. Kenapa demikian? Li'annal khuruj ila as-sahra yu'riduha lil fawad. Karena keluar di tanah lapang itu boleh jadi kemudian urusannya ribet, sampai bisa jadi waktunya sudah habis. Orang belum berkumpul semua, waktunya sudah habis. Kemudian waktuha, adapun waktu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu bibtida'it taghayyur, itu mulai masuk ketika bulatan bulan atau matahari dalam pandangan mata sudah mulai berubah. Jadi proses apa namanya, inkisyafnya ini, proses gerhananya ini mulai terjadi. Jadi bulatan ini sudah mulai tertutupi. Wa yakhruju fil kusufi, adapun habisnya waktu sholat gerhana dalam gerhana matahari itu bil injila, waktunya sudah dianggap habis ketika injila itu bulatan matahari itu sudah kembali. Artinya matahari itu sudah kembali bulatannya dengan sempurna, sudah bulat lagi seperti semula. Berarti waktu sholat gerhana sudah habis. Atau kalau itu peristiwa itu terjadi di sore hari, wa bi ghurubis syamsi kasifatan, atau dengan tenggelamnya matahari dalam keadaan gerhana. Jadi istilahnya waktu maghrib ini sudah masuk, waktu maghrib sudah masuk, sedangkan matahari ini belum kembali bulatannya secara utuh dalam pandangan mata. Nah itu artinya, tapi maghrib sudah masuk, artinya waktu gerhana matahari sudah, waktu sholatnya itu sudah habis.
Wa fil khusufi, adapun di dalam gerhana bulan itu waktunya habis bil injila, ya, sama, yaitu ketika bulatannya bulan itu sudah kembali dengan sempurna dalam pandangan mata. Nah, ini penting ini dalam pandangan mata, karena pada hakikatnya bulatannya itu sebenarnya ya tidak berkurang, hanya tertutupi. Wabitulu isyamsi, atau kalau gerhana bulan itu terjadi di waktu subuh, di waktu subuh menjelang subuh lah terjadi gerhana bulan itu, maka waktu apa namanya, waktu sholat gerhana bulan ini dianggap habis kalau matahari sudah terbit. Matahari sudah terbit. La bitulu'il fajri, bukan dengan masuknya waktu subuh, bukan dengan masuknya waktu subuh. Jadi seumpama kita sudah selesai sholat subuh tapi belum isyraq, ya, belum terbit bulatan matahari itu, terjadi gerhana, maka waktunya masih ada, ya, masih bisa kita laksanakan sholat gerhana bulan itu. Nah, kemudian kaifiyatu sholatiha, tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Ini caranya ada tiga. Al-ula, yang pertama, ini yang paling simpel, an tusalla raq'ataini ka sunnatis subhi min ghairi tatwilin. Salat seperti salat qabliyah subuh, ya, 2 rakaat begitu. Ini salat seperti qabliyah subuh min ghairi tatwilin, singkat, tidak lama-lama. Nah, ini yang pertama, ini yang paling simpel. Ya, kayak sholat sunnah 2 rakaat biasa, ya, baca Fatihah, ya, masing-masing rakaat, sempatkan baca surah, ya bisa. As-tsaniyah, yang kedua, nah ini yang biasa dipraktekkan, antusalla rak'ataini min ghairi tatwilin, sholat 2 rakaat dengan tidak memanjangkan, maksudnya tidak memanjangkan bacaan, tidak memanjangkan ruku, tidak memanjangkan i'tidal, tidak memanjangkan sujud. Namun biziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'atin, namun dengan menambahkan 1 ruku dan 1 qiyam, 1 berdiri pada masing-masing rakaat. Nah, jadi kita baca takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian baca surah, setelah itu ruku. Ruku ini kemudian kita i'tidal berdiri. Ketika kita berdiri itu kita baca Fatihah lagi, baca surah lagi, baru ruku lagi, baru i'tidal lagi, baru kemudian turun kita sujud. Nah, seperti juga itu nanti di rakaat yang kedua. Jadi masing-masing rakaat itu, jadi fayakunu fi kulli rakaatin, jadi pada setiap rakaat itu qiyamani, ya, kita berdiri 2 kali. Qiraatani, juga membaca Fatihah dan surah 2 kali, wa ruku'ani, dan 2 ruku. Dan yang paling penting diperhatikan adalah watajibu, dan wajib. Apa yang wajib? Qiraatul Fatihati, membaca Fatihah, fi kulli qiyamin, setiap kali berdiri. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, as-salisa wahiyal akmal, dan ini yang paling sempurna. Ini yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sekarang ini macam berat. Berat kita laksanakan yang level yang ketiga ini. Prakteknya sama dengan yang kedua itu. Jadi 2 rakaat, setiap rakaat itu 2 kali ruku, 2 bacaan, dan 2 kali berdiri.
Walakin bedanya adalah ma'at tatwil, memanjangkan, ada dipanjangkan. Apanya yang dipanjangkan? Fil qiyamati bil qiraah. Jadi memanjangkan bacaan baik ketika berdiri, wa fir ruku'i was sajadati bit tasbih. Demikian juga ketika ruku dan sujud, bacaannya juga dipanjangkan dengan tasbih. Panjangnya seperti apa? Nah, ini yang berat ini. Ketika berdiri pertama, al-qiyamul awal, berdiri pertama minar raqatil ula, pada rakaat yang pertama, setelah baca Fatihah, membaca suratul Baqarah atau qadruha, ya, hampir 3 juz, 280-an ayat. Itu rakaat pertama, berdirinya yang pertama. Berdirinya yang kedua, rakaat pertama surah Ali Imran, baca surah Ali Imran atau qadruha, atau kira-kiranya 200-an ayat. Al-qiyamul awwalu minar raqatis tsaniyah, adapun berdiri yang pertama dari rakaat yang kedua, membaca surah An-Nisa atau qadruha, atau yang seukuran dengan An-Nisa, ya, hampir 200 ayat. Al-qiyamus tsani minar raqatis tsaniyah, berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua, membaca suratul Maidah atau qadruha, ya, hampir 6 juz, kira-kira ini 2 rakaat. Miqdaru tatwili fir ruku'ati wa misluha fis sajadat. Demikian juga ketika ruku, ketika sujud, ini dipanjangkan juga. Jadi bertasbih yang banyak ketika ruku, bertasbih yang banyak ketika sujud. Ya, kira-kira khamsina atau sab'ina atau thamanin ayat. Ya, lamanya bertasbih selama apa? Kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat. 50 ayat ini kurang lebih 15 menit. Atau sab'ina ayat, atau 70 ayat, ya, sekitar 20-an menit. Atau thamanina ayat, atau 80 ayat. Nah, itu kira-kira praktek yang paling sempurna seperti itu. Kemudian masail fil kusufain, beberapa catatan penting tentang salat kusuf. Pertama, yusannul ghuslu, disunnahkan mandi sebelum menghadiri pelaksanaan salat kusuf. Lat tazayyun, namun tidak disunnahkan tazayyun. Tazayyun itu berhias diri. Seperti menggunakan jubah, pakai serban, ya, macam mau pergi sholat id. Biasa-biasa saja, hanya disunnahkan mandi. Kemudian yusannul jahru fi khusufil qamar, ketika gerhana bulan disunnahkan untuk mengeraskan bacaan, ya, mengeraskan bacaan. Nah, kan sholatnya pasti malam hari. Awal israru, dan disunnahkan untuk israr, melirihkan bacaan, fi kusufis syamsi, dalam sholat gerhana matahari, karena dilaksanakan di waktu nahar, di siang hari. Ayusannu ayyahtubal imam khutbataini, imam disunnahkan untuk berkhutbah. Imam, ya, ini imam, jadi imam sholat ini disunnahkan untuk berkhutbah khutbataini, dengan 2 khutbah. Ba'da sholati, setelah sholat, khutbahnya setelah sholat. Yahussu fihima alal khair, di situ khatib menekankan kepada jamaah pada 2 khutbah itu, min taubatin, yang pertama bertaubat, wasadaqatin, kemudian menganjurkan untuk bersedekah, wa ghairi dzalika minal mubarrat, demikian juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan khutbahnya ini seperti khutbah Jum'ah fil arkan, dalam rukun-rukunnya, la fisyuruti, meskipun tidak sama dalam syarat-syaratnya. Jadi kalau khutbah
gerhana itu khatib itu enggak mesti tidak mesti suci dari dua hadas. Jadi mungkin setelah mengimami ini hadas wudunya sudah batal, tidak mengapa dia berkhutbah. Tapi rukun-rukunnya persis sama. Dia ada alhamdulillah, ada salawat kepada Nabi, ada ayat, kemudian ada wasiat takwa, ada doa untuk kaum muslimin. Itu rukunnya sama. Kemudian kalau terjadi sholat kusuf dan sholat Jumat ini bersamaan, pas hari Jumat, ya, masuk waktu Jumat juga bersamaan dengan gerhana matahari. Nah, bolehkah kita laksanakan dua-duanya ini? Atau bagaimana caranya? Nah, ini jatama'a kusufun wa jum'atun. Jika bertemu sholat gerhana matahari dan sholat Jum'ah, maka tata caranya adalah fayusallil kusuf. Nah, kita dahulukan sholat kusuf dulu. Sholat kusuf. Nah, sholat kusuf, kenapa? Karena waktunya sedikit. Nah, ini hanya sampai bulatan matahari itu kembali normal, berarti waktunya sudah habis. Nah, maka sholat kusuf dulu, thumma yakhtubu, kemudian imam berkhutbah biniyati khutbatil jum'ati. Nah, niatnya khutbah Jumat. Nah, bukan khutbah kusuf, tapi niatnya khutbah Jumat. Thumma yusallil jumu'ah, setelah itu kemudian sholat Jum'ah. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, nah, itulah beberapa poin-poin penting yang terkait dengan masalah sholat kusuf. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.